Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kali ini, Xin Jingtian sangat bangga dengan jalan menuju persidangan. Lo Sheng tidak hanya mendapatkan apresiasi dari penatua Fei Han, Hua Tianmin dan Pe Tianyu juga tampil luar biasa. Pada tahap kedua dari jalan pemburu telah berakhir, dan situasi Pe Tianyu serupa. Adapun penguasa dari 4 sekte lainnya saat ini hanya ada rasa iri. Wei Yulong tidak mengatakan apa-apa. Murid tingkat ketiga Hua Tianmin benar-benar menyapu sekte Laoyun mereka. Pe Tianyu dan Lo Sheng di depan hanya lebih jahat. Jadi bagaimana perbandingannya? Tetapi mereka tak tertandingi. Namun, meskipun Lo Sheng kuat, seperti ketika dia bertemu Zhou Bufan dan Zhou Xiaohua dari undian saya khawatir masih akan ada beberapa masalah. Itu tergantung pada bagaimana Lo Sheng akan menghadapinya. Fei Han mengguncangnya kepala dan tersenyum. Saya harap Lo Sheng tidak akan terjadi terlalu banyak konflik dengan mereka. Jika tidak, saya khawatir saya akan menderita. Yu Bofan, Tuan Fei, Anda berbicara tentang putra Tuan Zoda. Cai penguasa sekte Yun tiba-tiba tertawa. Wanita tua berwajah hitam ini tidak baik dari awal hingga akhir. Tanpa diduga, saat mendengar nama Zhou Bufan, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Mendengar itu, penatua Fei Han mengangguk. Tuan Zoda sangat prihatin dengan perjalanan Zhou Bufan sebagai peserta pelatihan kali ini. Dia awalnya berencana untuk mengundangnya secara langsung, tetapi dia tidak dapat datang karena sesuatu di Istana Awan sementara. Bufan adalah naga dan ponik asli di antara orang-orang, jadi jangan dibandingkan dengan orang kecil seperti Lo Sheng. Nenek Long, apa yang kamu katakan jelek? Apa itu orang kecil? Membuat kontrak pernikahan dengan Tuan Zhou, tetapi saya tidak dapat meremehkan murid-murid saya dari sekte King Yun seperti ini. Xin Jingtian tiba-tiba tidak senang, meskipun dia tahu bahwa Nenek Long ini sangat sulit untuk dipusingkan. Tetapi Xin Jingtian yang telah selalu melindungi kelemahannya, jadi tidak bisa menahannya. Terlebih lagi, Lo Sheng mendapatkan cukup banyak wajah dengannya kali ini. Mengapa dia tidak membantu Lo Sheng maju? Hei, hanya junior akar rumput. Apa yang terjadi pada ibu mertua Kulong? Mengatakan beberapa kata. Mungkinkah kata Lo Sheng bertatakan emas? Tapi itu hanya sedikit kinerja yang luar biasa. Saya pikir anak ini terlalu tajam dan dia ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Yu Bufan dan Lo Sheng ada di jalan penguji, ditakdirkan untuk bertemu, tunggu dan lihat. Apalagi saya. Nenek Long mengucapkan banyak kata, kemudian Nenek Long mengerutkan kening. Tetapi para penguasa lainnya diam-diam lucu. Jelas mereka semua tahu bahwa Nenek Long sedang dalam masalah. Jadi siapa yang menyuruh Xin Jingtian untuk memprovokasi dia? Xin Jingtian menahan nafas dan dia tidak membantah Nenek Long. Tetapi dia memarahi wanita tua itu 100.000 kali di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, kekuatan Lo Sheng pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahkan Tuan Zoda tidak tahu bagaimana dengan putranya. Tidak peduli seberapa kuat Zhou Xiaohua, saat tokoh-tokoh besar ini sedang berdiskusi, Lo Sheng telah melangkah ke lorong di belakang platform tinggi. Tapi apa yang disebut tingkat percobaan tersembunyi ini? Nyatanya tidak dianggap bersembunyi. Pilar batu dibangun di atas lautan api yang membara untuk menopang jalan yang panjang. Siapapun yang memiliki mata dapat melihatnya. Jadi bagaimana bisa disebut bersembunyi? Namun, tidak perlu memasuki pulau kecil ini untuk melewati jalur penguji. Jadi pulau kecil ini harus disebut jalur uji coba opsional.
Setelah melewati lorong ini, Loseng menginjakkan kaki di pulau itu. Magma yang mengepul menampar bebatuan gelombang demi gelombang, memadat menjadi potongan-potongan batu hitam pekat, dan bebatuan yang terbentuk di bawah akumulasi lapisan seperti kerutan di kulit. Dengan cara itu juga merupakan keajaiban bisa membentuk pulau kecil di lautan api yang membara. Dan yang membuat Loseng semakin aneh adalah ada tanaman di pulau kecil ini. Jadi harus diketahui bahwa lautan api yang membara adalah lautan magma. Udara di sini sangat buruk dan ada bau belerang di hidung. Meskipun kekuatan fisik prajurit tidak terpengaruh, tetapi orang biasa datang ke sini sebentar, mereka mungkin akan tercekik oleh bau belerang, sehingga mereka tidak tahan sama sekali. Tapi tumbuhan yang lebih peka terhadap udara bisa bertahan hidup di pulau kecil ini. Dan kita hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban Sang Pencipta. Namun setelah Loseng melihat tanaman yang bisa merangkak di tanah, dia bisa menerima keanehan dari ruang yang rusak ini. Dan dia terbiasa melihat lautan magma yang luas. Jadi saat memasuki hutan ini, membuat Loseng merasa sedikit nyaman. Oleh karena itu, Loseng juga memainkan kewaspadaan. Karena lorong ini adalah jalan penguji tersembunyi, jadi kesulitannya tidak boleh rendah. Sekarang ada lorong di hutan ini, terlihat bahwa lorong ini dibuka paksa oleh orang-orang. Ada cabang yang dipotong oleh pisau tajam di mana-mana, dan ada jejak kaki yang berantakan. Lorong ini seharusnya dibuka oleh para murid Yundian sebelumnya. Karena seseorang membuka jalan, Loseng secara alami memanfaatkannya dan langsung melewati jalan ini. Tepat setelah berjalan belasan langkah, ada suara gemerisik di telinga Loseng, dan ketika dia menoleh, suara itu menghilang lagi. Segera dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Namun untuk amannya, Loseng bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memahami lingkungan sekitar. Dan masih tidak ada apa-apa selain pohon dan hutan. Segera Loseng mengambil langkah lain dan terus bergerak maju. Tetapi setelah dia keluar sebentar, suara gemerisik tiba-tiba terdengar lagi. Ada apa ini? Loseng merutkan kening. Dia berhenti dan melihat sekeliling, tetapi masih tidak ada apa-apa. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, Loseng yakin bahwa dia sedang diincar oleh sesuatu. Tetapi benda ini tampaknya sangat pandai bersembunyi, dan dia tidak dapat mendeteksinya dengan persepsi yang begitu tajam. Tepat ketika Loseng baru saja melangkah keluar, saat suara gemerisik terdengar lagi, Loseng tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa pepohonan ditutupi dengan laba-laba seukuran kepalan tangan. Dan punggung laba-laba ini semua meringis. Laba-laba wajah hantu begitu besar. Meskipun laba-laba wajah hantu tidak umum, makhluk semacam ini terkenal di wilayah timur karena ada semacam seringnya di belakang laba-laba wajah hantu, dan itu sangat beracun. Jadi itu bisa juga digunakan sebagai obat. Meskipun bahan obat beracun banyak digunakan, namun laba-laba berwajah hantu biasa berukuran sangat kecil. Bagaimana laba-laba berwajah hantu ini bisa sebesar kepalan tangan? Yang lebih aneh lagi, orang-orang ini tampaknya mampu mengisolasi nafas biologis mereka sendiri. Jika mereka mengintai bagian belakang daun, Loseng sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Sekarang begitu banyak laba-laba berwajah hantu yang padat di pohon, dan mereka tampaknya mengincar Loseng. Dan mereka akan berkerumun kapan saja. Pergi! Loseng memunggungi jalan di depan dan terus mundur. Kemudian pedang cahaya mengalir di tangannya, mulai berputar dengan niat pedang yang sempurna. Ketika Loseng bergerak, laba-laba meringis ini juga melonjak, melompat-lompat di antara semak-semak. Jelas mencoba menenggelamkan Loseng dengan angka. Saat ini, 7 atau 8 laba-laba meringis di depan melompat dan bergegas menuju Loseng.
Segera Loseng hampir bisa melihat taring mereka bersinar dengan kilau biru kehitaman. Jelas mengandung racun yang sangat berbahaya. Meskipun gigitan tidak akan langsung membunuh, tetapi menyebabkan kelumpuhan seluruh tubuh. Untuk taring laba-laba wajah hantu, Loseng tidak takut. Tubuh Senjataro bermutu tinggi, kebal terhadap semua racun. Tapi masalahnya adalah, jika dia dibungkus dengan hal yang menjijikkan, dia akan merinding di sekujur tubuhnya ketika dia memikirkannya. Hancurkan! Angin puyuh dari niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah laba-laba yang meringis itu. Tuing! Yang mengejutkan Loseng, niat pedangnya berputar ke arah laba-laba yang meringis dan membuat suara emas dan besi. Sial, sangat keras. Seberapa tajam niat pedang Loseng yang sempurna, tanpa diduga mereka tidak dapat memotong pertahanan laba-laba meringis ini. Mereka hanya memutarnya ke udara. Setelah dipelintir oleh Loseng, laba-laba berwajah hantu berguling beberapa kali di tanah, lalu bangkit tanpa cedera, membuka taringnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Loseng, lalu bergegas lagi. Jika Loseng melakukan yang terbaik, dia pasti bisa membunuh laba-laba berwajah hantu ini. Namun menurut penilaian Loseng, pertahanan laba-laba berwajah hantu ini seharusnya sedikit lebih buruk daripada ikan iblis kelelawar api. Tetapi sekarang ada begitu banyak hantu laba-laba, bahkan dia tidak bisa membunuh sama sekali. Oleh karena itu, Loseng hanya bisa menggunakan niat pedang untuk menggulingkan laba-laba ini, dan dia terus maju di sepanjang jalan yang dibuka oleh murid-murid Yundian. Setelah dikejar oleh laba-laba meringis ini untuk sementara waktu, Loseng akhirnya bergegas keluar dari hutan ini. Setelah bergegas keluar dari hutan ini, dia melihat sebuah lembah terbuka, dan murid-murid Yundian ada di antara mereka. Ternyata tidak hanya Loseng menghadapi pengepungan laba-laba berwajah hantu ini, tetapi juga para murid Yundian. Di lembah terbuka ini ada mayat laba-laba berwajah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak jauh dari sana, ada 12 murid Yundian berdiri di setiap arah. Formasi diatur sepertinya dapat menggunakan energi dan keterampilan yang sebenarnya untuk bersama-sama menampilkan beberapa formasi yang kuat. Dan ini adalah kasus untuk 12 murid Yundian di depan mereka. Formasi mereka diwarisi dari Yundian. Formasi ini tampaknya sangat kuat. Gelombang laba-laba yang meringis menyerang di sekitar mereka, dan mereka mendengar seorang pemuda berbaju putih berdiri di tengah mengumumkan perintah. Genjin Dori! 6 orang di sebelah kiri mengulurkan tangan kiri mereka secara bersamaan dan menekan titik akupuntur di tangan kanan mereka. Setelah energi sejati 6 orang itu menyatu, ada tombak emas yang terkondensasi di tanah. Setelah laba-laba meringis, gelombang besar menembus. Kemudian pemuda berbaju putih memerintahkan, "Bakar itu!" 6 murid Yundian lainnya juga mengedarkan energi sejati mereka. Dan semburan api merah meluncur ke arah kelompok laba-laba berwajah hantu. Dengan cepat, api yang membakar laba-laba meringis itu. Pemuda berpakaian putih di tengah melihat Loseng bergegas keluar sendirian, diikuti oleh sekelompok besar laba-laba meringis, dan wajahnya tenggelam. Ada apa dengan murid Yundian kita? Mengapa orang ini menerobos masuk? Setelah pemuda berpakaian putih selesai berbicara, 10 murid Yundian lainnya juga menatap Loseng dengan wajah muram. Jelas mereka tidak ingin orang lain memasuki pulau itu, jadi mereka mengirim 2 orang untuk menjaga pintu masuk platform tinggi. Tapi mereka tidak melakukannya, yang menunjukkan orang yang berani masuk benar-benar tidak takut mati. Niat pedang di tangan Loseng sangat kuat, membentuk niat pedang pelindung tubuh, membungkus dirinya dengan kedap udara. Laba-laba berwajah hantu itu tidak memiliki cara yang baik untuk mengambil Loseng. Semua laba-laba berwajah hantu yang bergegas langsung dibunuh oleh pedangnya niat terbuka.
Mendengar kata-kata pemuda berbaju putih, Loseng berdiri di tempat, mencibir dan berkata, "Jalan penguji dibuka oleh keluarga Anda. Jika Anda melewati penghalang, saya tidak bisa masuk. Dasar lelucon." 13 orang di Yundian mengubah wajah mereka. Terutama itu adalah mata pemuda berpakaian putih yang menunjukkan sedikit redaksi. Awalnya dia ingin memperingatkan orang ini dan mengusirnya, tetapi tidak menyangka orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Hei, Anda tidak bisa menyerahkan saya jika Anda mencari kematian." Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, "Kan Feng, bunuh!" Pemuda berpakaian putih ini juga ganas dan berani dan langsung ingin mencekik Loseng dengan bantuan formasi besar bawahan mereka jika mereka tidak setuju. Segera 12 formasi menyelimuti Loseng, tapi seberapa mengerikan kekuatan formasi yang dibentuk oleh 2 murid alam dewa penerangan. Ambil laba-laba meringis itu sebagai contoh. Loseng perlu menggunakan semua niat pedangnya untuk membunuh satu. Diperkirakan menggunakan pisau terbang yang patah akan membunuhnya lebih cepat, tetapi tidak bisa secepat formasi besar mereka. Bahkan esensi sejati serangan itu dapat membunuh sekelompok besar laba-laba berwajah hantu. Melihat formasi tekanan angin biru abu-abu menyapu ke arah Loseng, wajah Loseng berubah dan dia segera mundur. "Sialan!" Loseng mendengus dingin. Jelas pemuda berbaju putih di antara murid-murid Yundian itu juga orang yang kejam. Untuk benar-benar menyerang pada pertempuran pertama, terlihat sangat mendominasi. Jelas banyak orang sangat mendominasi, tetapi mendominasi membutuhkan kekuatan menghadapi formasi besar yang dibentuk oleh murid-murid Yundian. Bahkan Loseng hanya dapat menghindari tepi untuk sementara. Loseng hanya dapat berlari ke sisi lain lembah. Hanya berpikir untuk pergi sekarang. Sudah terlambat. Pemuda berpakaian putih itu mencibir dan dengan lambaian tangannya, pembunuh Kan Feng yang dihasilkan oleh formasi besar benar-benar mengikuti Loseng sepanjang jalan. Jelas tekanan angin ini memang mengerikan, hampir menghancurkan semua yang ditemui di sepanjang jalan, baik itu laba-laba yang meringis atau batu yang keras. Langsung dicekik oleh tekanan angin ini menjadi berkeping-keping. Meskipun Loseng mengandalkan tubuh senjata roh tingkat tinggi miliknya sendiri, dia tidak akan dicekik. Jika dia benar-benar terlibat, dia mungkin terluka parah. Menghadapi pencekikan Kan Feng, Loseng langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat ini dia hanya bisa mengubah arah terus-menerus dan menghindari dengan cepat. Sekarang pembunuh Kan Feng telah tergantung di belakang Loseng dan dibawa kendali pemuda berpakaian putih. Dia mengikutinya seperti bayangan mengejarnya. Langkah pedang. Dalam keputusasaan, Loseng menunjukkan langkah pedang yang aneh, terus-menerus mengubah arah. Sosoknya tiba-tiba mendekat dan menjauh, dan dia menusuk ke kiri dan ke kanan. Tidak sampai Loseng pergi ke belakang lembah dan meninggalkan pandangan murid Yundian bahwa pembunuh Kan Feng kehilangan targetnya dan akhirnya menabrak tebing lembah tanpa berpikir. Dengan kekuatan tekanan angin ini, Loseng memperkirakan bahwa tekanan angin ini dapat langsung menggali lubang besar di tebing. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Ketika tekanan angin baru saja memotong tebing, cahaya kuning cerah muncul di permukaan tebing, dan cahaya itu menutupi tebing. Tidak peduli bagaimana tekanan angin memotongnya, dia tidak dapat maju sedikit pun. Tebing ini, apakah ada pesona di permukaan? Apakah ini bagian dari jalur percobaan tersembunyi? Hal-hal di jalur penguji telah diatur oleh leluhur bertahun-tahun yang lalu, maka tingkat percobaan tersembunyi ini secara alami didasarkan pada percobaan Loseng bertemu dengan laba-laba yang meringis. Ketika dia pergi ke pulau itu, tetapi dia tidak tahu apa isi percobaan yang sebenarnya.
Dalam keadaan yang tidak jelas, Loseng tidak berjalan sesuka hati. Murid-murid Yundian ini tahu lebih banyak tentang jalan penguji daripada diri mereka sendiri. Karena mereka memilih untuk membunuh laba-laba berwajah hantu di lembah. Mereka pasti memiliki beberapa niat. Loseng hanya bersembunyi di sudut lembah ini, diam-diam mengamati pergerakan para murid Yundian ini. Di pintu lengkungan, gambar Loseng dipajang di Xingui. Kekuatan pembunuhan Kanfeng barusan terlalu luar biasa. Wajah Xin Jingtian agak jelek. Jika Loseng benar-benar terlibat, akhirnya bisa dibayangkan. Tapi untungnya Loseng berlari cepat. Zhou Xiaohua tidak mudah diprovokasi. Ya, Loseng akan menyusahkannya sekarang, dan dia mungkin akan menderita. Fei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, kekuatan Yo Bufan bahkan lebih kuat dari Zhou Xiaohua." Loseng melarikan diri seperti kelinci saat bertemu Zhou Xiaohua. Diperkirakan akhir Zhou Bufan akan lebih buruk. Xin Jingtian, Anda harus mendidik murid Sekte Qingyun, jadi jangan terlalu percaya diri hanya ada satu kehidupan. Nenek Long menyeringai lagi ketika dia melihat Loseng dikejar oleh pembunuh Kanfeng dan melarikan diri. Fei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu belum tentu benar. Murid Yundian kami yang dapat berpartisipasi dalam persidangan Sekte Qingyun harus berada di antara yang teratas dalam kekuatan. Belum lagi bahwa pembunuh Kanfeng barusan adalah kekuatan Yo Xiaohua. 12 murid 12 formasi tanah dipadamkan, belum lagi Loseng. Bahkan yang kuat di tahap awal alam Dewa Penerangan, saya khawatir akan sulit untuk membawanya turun. Dan pelarian Loseng adalah pilihan yang normal." Xin Jingtian juga memanfaatkan kesempatan untuk melawan Nenek Long. Penatua Fei benar, 12 orang ditambah 1 Zhou Xiaohua, yaitu 13 orang berurusan dengan 1 orang dan membiarkan Loseng melarikan diri. Apakah Anda mengatakan ini sangat memalukan? Terlebih lagi tidak mungkin bagi murid-murid Yundian ini untuk terus menyiapkan 12 formasi dasar. Loseng mungkin belum tentu menderita. Sekarang Loseng memang melihat melalui lawan, jadi dia tidak pergi. Bagaimanapun kekuatan pemuda berbaju putih memang kuat, tetapi Loseng tidak terlalu takut. Dan jika 12 orang lainnya tidak membentuk formasi besar, dia bahkan tidak terlalu takut. Tapi baru saja sial, dia baru saja lewat dan kebetulan ke-12 orang ini membentuk formasi besar. Dan dia hanya pertama diserang oleh formasi besar ini. Tapi tidak mungkin orang-orang ini mempertahankan formasi ini sepanjang waktu. Mereka hanya perlu memahami jarak dengan hati-hati, dan mereka harus relatif aman. Sekarang Zhou Xiaohua memerintahkan 12 formasi tanah dan terus membunuh laba-laba meringis di pulau kecil ini. Namun pulau kecil ini hampir ditempati oleh laba-laba berwajah hantu. Tetapi 12 formasi tanah itu kuat, membunuh kelompok mereka satu persatu. Tidak peduli bagaimana banyak laba-laba meringis datang, mereka bisa dibunuh dengan bersih. Setelah 3 batang dupa, jumlah laba-laba meringis yang keluar dari hutan semakin berkurang, dan laba-laba meringis yang tersisa menyadari bahwa mereka tidak dapat menenggelamkan manusia ini dengan jumlahnya, dan akhirnya mundur ke dalam hutan. Setelah laba-laba meringis menghilang, Yo Xiaohua mengulurkan tangannya dan melambai. "Tinggalkan barisan!" Segera lingkaran energi sejati menghilang dari kaki mereka dan pecah, dan ke-12 murid menggerakkan tangan dan kaki mereka, dan akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak. Meskipun kekuatan dari 12 formasi tanah sangat besar, namun cukup merepotkan untuk disiapkan. Memakan waktu untuk bekerja sama. "Saudaraku, bagaimana cara mendapatkan tingkat percobaan tersembunyi ini? Kami tidak datang ke sini untuk membantai laba-laba yang meringis ini, bukan?"
Tanya murid yang berpikir itu. Yoshihua sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Laba-laba yang meringis ini hanyalah penghalang kecil. Kesulitan sebenarnya ada di tebing di sini. Yoshihua mengulurkan tangannya dan menembakkan anak panah berbentuk burung layang-layang dari tangannya, terbang menuju tebing ngarai. Oing! Menurut pemikiran para murid Yundian ini, dengan kekuatan panah berbentuk burung layang-layang Yoshihua, saya khawatir itu bisa langsung tenggelam ke dalam bebatuan tebing. Akibatnya yang mengejutkan semua orang, saat anak panah berbentuk burung layang-layang menyentuh tebing, tirai tipis dibuat yang memantulkan anak panah berbentuk burung layang-layang. Apa yang terjadi dengan penghalang ini? Tanya murid istana Yoyun. Yoshihua berhenti berbicara, tetapi berjalan di sepanjang dinding batu, seolah-olah dia terus-menerus meraba-raba dinding batu itu, yang membuat semua orang penasaran, dan mereka semua berkumpul dan berbalik untuk melihat perilaku aneh Yoshihua. Loseng bersembunyi di sudut dan melihatnya dari kejauhan. Dia baru saja menemukan keanehan tebing, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas apa gunanya memasang penghalang ini dalam penyembunyian percobaan ini. Tidak lama kemudian, Yoshihua sepertinya menyentuh suatu mekanisme, dan tiba-tiba seluruh lembah bergetar terus-menerus. Duar! Sepertinya raksasa terus-menerus mendorong lembah, dan suara besar bergema di lembah, memekakkan telinga. Pada saat ini, warna kulit semua orang berubah, dan alis Loseng juga terangkat. Karena tebing lembah berubah bentuk, satu demi satu gua-gua besar muncul di tebing, dan pada saat yang sama, bagian-bagian bebatuan menonjol dari lembah. Laba-laba yang meringis tadi hanyalah makanan pembuka. Ujian sebenarnya dari percobaan tersembunyi ini ada di sini. Yoshihua berkata dengan ringan. Apa itu? Peti harta karun? Itu memang peti harta karun. Peti harta karun ini memancarkan aura yang aneh. Seharusnya itu sendiri adalah harta yang sangat bagus. Apa itu? Dinding. Ada peti harta karun yang ditempatkan satu demi satu. Tampilan peti harta karun ini serupa, tetapi warnanya berbeda. Lapisan terendah dinding batu adalah peti harta karun berwarna merah. Lapisan kedua adalah peti harta karun berwarna biru. Lapisan ketiga adalah peti harta karun perak. Lapisan keempat adalah peti harta karun emas. Dan lantai kelima adalah peti harta karun berwarna hitam. Peti harta karun ini harus ditinggalkan oleh orang-orang yang membangun jalan percobaan ini. Itu seharusnya menjadi semacam hadiah di antara para pencoba. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di peti harta karun itu. Senjata, pil, atau senjata ajaib? Loseng diam-diam menganalisis. Tapi tidak peduli apa itu harus menjadi hadiah yang tidak kalah pentingnya. Jika tidak, pemuda berbaju putih tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk membuka persidangan tersembunyi ini. Dan warna peti harta karun harus menunjukkan tingkat hadiah di peti harta karun. Di antaranya, posisi peti harta karun merah adalah yang terendah, hadiahnya harus yang terlemah, dan jumlah peti harta karun merah juga yang terbesar. Namun jumlah peti harta karun biru berukuran lebih dari setengahnya, dan lokasinya lebih tinggi dari peti harta karun merah. Jadi hadiahnya pasti jauh lebih baik. Sedangkan untuk jumlah peti harta karun perak, di lantai 3 bahkan lebih sedikit lagi. Hanya 5 atau 6. Selain itu, ada 2 peti harta karun emas di tebing, dan peti harta karun hitam di lantai paling atas. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Hei, peti harta karun ini sepertinya telah dibuka oleh seseorang."
Loseng melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria itu, dan dia melihat tutup 6 peti harta karun merah di paling kanan diangkat. Melihat dengan hati-hati, tidak hanya peti harta karun merah yang dibuka, tetapi peti harta karun biru di lantai 2 juga dibuka. 3 peti harta karun biru dibuka, dan 1 peti perak dibuka. Tetapi yang tertinggi 2 peti harta karun emas dan hitam, peti harta karun belum pernah dibuka. Peti harta karun ini diletakkan oleh master yang pernah menyiapkan jalan ujian sebagai hadiah karena menyembunyikan kartu ujian. Master jalan ujian sudah tidak ada lagi. Seorang murid pernah mengambilnya dari istana awan kami. Jadi tidak mengherankan jika peti harta karun ini akan kosong jika tidak diisi ulang. Pemuda berbaju putih berkata perlahan, "Setiap orang dapat memilih target mereka sendiri dan naik untuk mengambilnya, tapi tidak mudah mendapatkannya barang-barang di peti ini. Semakin tinggi kotaknya, semakin sulit, dan setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan. Jika Anda jatuh dari atas, Anda tidak akan bisa memanjat tebing lagi." "Buka kotak, mengapa begitu sulit?" Murid istana awan itu bergegas lebih dulu dan dia sudah melihat sasarannya. Tapi tidak ada murid undian yang berpartisipasi dalam jalan ujian yang bodoh. Ada begitu banyak kotak di tebing ini dan jalan ujian telah dibuka selama bertahun-tahun. Berapa banyak murid undian yang telah mereka sambut? Ternyata hanya 10 kotak yang diambil, yang menunjukkan bahwa sulitnya mengambil kotak harta karun itu tidak biasa. Jadi murid undian ini tidak terlalu serakah. Tujuannya adalah kotak merah di bagian bawah. Dan dibandingkan dengan kotak harta karun merah lainnya, kotak harta karun merah ini berada di posisi paling bawah. Dan dia bisa melompat ke platform batu dengan 1 lompatan. Saya melihat murid undian ini terbang ke platform batu yang menonjol dengan postur yang sangat elegan. Kotak harta karun merah hanya berjarak 1 langkah darinya. Tetapi ketika dia hendak membungkuk untuk membuka kotak harta karun merah, ekspresinya berubah. Tiba-tiba terjadi perubahan dan suara melolong tajam tiba-tiba keluar dari gua di sebelah peron batu. Dan itu adalah suara yang dibuat oleh angin kencang yang melewati gua. Angin kencang yang dahsyat tiba-tiba bertiup keluar dari gua. Meniup murid undian itu segera terhuyung-huyung. Murid undian itu juga bereaksi dengan cepat ketika angin bertiup saat itu membuat dia mengeluarkan liontin Jack, mencoba untuk memperbaiki dirinya di platform batu. Tetapi itu tidak berhasil sama sekali, dan seluruh tubuhnya didorong ke tepi oleh kekuatan angin yang sangat besar, yang menunjukkan liontin Jack tidak berguna, dan murid undian segera turun ke tanah dan dengan kuat menggenggam bagian platform batu yang terangkat dengan tangannya. Meskipun tekanan angin yang dideritanya jauh lebih kecil, setelah dia berbaring, angin kencang membuatnya dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Jadi dia hanya bisa memegang platform batu dengan kuat dengan kedua tangan. Dan persendian jarinya memutih karena kekuatan yang berlebihan. Setelah akhirnya ikut dalam perjalanan penguji, tidak ada yang mau kesempatan di depan mereka untuk menyelinap diam-diam. Jadi murid undian ini hanya bisa menggetakkan gigi dan bertahan. Loseng menggelengkan kepalanya. Orang ini seharusnya tidak tahan lagi. Bahkan Yoshihua juga menggelengkan kepalanya. Yang pertama gagal, yang juga menurut perkiraan Yoshihua. Setelah bertahan beberapa saat, murid undian akhirnya tidak bisa menghentikan angin kencang yang bertiup keluar dari gua dan jatuh dari platform batu. Melihat ini, murid undian lainnya pergi untuk membantu. Namun tubuh seniman bela diri itu kuat, dan murid undian ini juga berada di alam dewa penerangan. Jadi jatuh seperti ini bukanlah masalah serius. "Saya ingin mencoba lagi." Murid undian menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya.
Dia jelas merasa bahwa dia dapat menahan angin kencang di dalam gua, dan dia merasa bahwa dia baru saja lengah. Jika dia siap, dia harus bisa mengambil peti harta karun merah itu lagi. Setelah murid Yundian selesai berbicara, dia bergegas menuju tebing lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.